3 hari baku tembak militer Indonesia versus OPM, Undios Kogoya tersudut. Anak buah tewas, markas direbut. Terjadi baku tembak 3 hari berturut-turut antara militer Indonesia melawan OPM belum lama ini. Bak perang terbuka, kedua kubu saling jual beli serangan sampai salah satu pihak mengibarkan bendera putih. Situasi mencekam tersebut terjadi di distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Awal mula terjadi baku tembak ini, OPM menembak seorang warga sipil tak berdosa yang sedang tidur. Korban bernama Rusli ditembak ketika di dalam mobilnya yang selanjutnya menyusul dibakar. Mengutip tribunnews.com, militer Indonesia dari Satgas Damai Kartens 2024 datang. OPM yang bergerak di bawah pimpinan Undios Kogoya mulai menjauh sembari tetap melakukan serangan. Satgas Kartens berhasil memukul mundur OPM yang bergerak menjauh ke arah distrik Bibida. TNI dan Polri terus melakukan pengejaran hingga akhirnya tiba di tempat yang diduga menjadi markas OPM. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Bayu Seseno mengafirmasi penguasaan markas OPM di distrik Bibida. Saat timnya melakukan penindakan dan menegakkan hukum yang tegas dan terukur, OPM pimpinan Undios Kogoya lari meninggalkan markas. Mereka kabur ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya. Ia menuturkan operasi penegakan hukum terhadap OPM di Kabupaten Paniai ini dilakukan selama 3 hari sejak 14 Juni 2024 lalu. Seorang anggota OPM tewas dalam baku tembak ini. Dia juga ternyata melakukan penembakan terhadap Rusli dan pernah menjadi anggota TNI AD. Beragam peralatan tempur dan berkomunikasi berhasil disita, termasuk drone milik OPM. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani menuturkan, kelompok OPM pimpinan Undios Kogoya di distrik Bibida ini aktif melakukan aksi-aksi kriminal dan mengakibatkan masyarakat sipil jadi korban. Benar, kami telah melakukan penegakan hukum yang tegas dan terukur kepada kelompok OPM pimpinan Undios Kogoya di distrik Bibida, Kampung Bibida, Kabupaten Paniai yang selama ini aktif melakukan aksi-aksi kriminal sehingga mengakibatkan masyarakat sipil menjadi korban, katanya melalui rilis pers Senin 17 Juni 2024.